Baik, saya Arsa Fitria Febiola dari SMA Mutiara sebagai tim pemerintah. Dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu data-data yang telah saya temukan. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat terhadap produk domestik bruto atau PDB dengan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam, terumbu karang dan mangrove, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya 639 juta dolar AS per tahun. Akan tetapi, terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, berbagai tantangan masih terus mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Sekitar 38% dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya atau overfishing. Sebagian besar armada penangkapan ikan domestik berskala kecil, lebih dari 600.000 kapal tidak terdaftar dan tidak dipantau. Sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik sampai di laut, berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Aset laut dan pesisir dalam hal ini mencakup perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Terdapat 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia. Tidak mengherankan bahwa 54% dari sumber protein hewani masyarakat Indonesia ini berasal dari ikan dan makanan laut. 10% komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Angka ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan global untuk makanan laut. Nilai sektor perikanan Indonesia adalah sebesar 29,6 miliar dolar AS, setara dengan 2,6% PDB Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata dan secara nyata ikut mendukung pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Blue Economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjaminkan keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Saya sebagai tim pemerintah tentunya tidak setuju dengan Blue Economy dan mendukung pada mosi pada hari ini. Mengapa? Karena tantangan terbesar dari Blue Economy adalah illegal fishing, pembajakan, dan pencurian ikan. Mengapa? Karena potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan pemerintah dari kegiatan illegal fishing di sepanjang tahun 2021 diperkirakan mencapai 1,1 triliun. Nilai kerugian tersebut didapatkan dari 166 kapal yang berhasil diamankan, yang terdiri dari 114 kapal asal Indonesia dan 52 kapal asing. Hal tersebut tentu menjadi kerugian dan menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selain mengamankan 166 kapal pelaku illegal fishing, KKP juga mengamankan 96 pelaku destructive fishing dan berbagai penanganan kasus di bidang pemanfaatan laut. Proses penanganan kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di perikanan.
Terkait pengawasan pelaku usaha dalam negeri, ia menyampaikan bahwa secara umum tingkat kepatuhannya cukup tinggi, yaitu mencapai 93,59%. Kepatuhan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1.898 pelaku usaha penangkapan ikan dan 599 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, 665 pelaku usaha budidaya ikan, dan 308 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. Dan saya sangat mendukung pada mosi pada kali ini, yakni tidak menerapkan blue economy biru pada Indonesia. Terima kasih.